بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para satid, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imran Bapak Ustaz Nur Hadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah. Allah kabul seluruh hajat-hajat kita, wabil khusus Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan seluruh ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrij li humumina wa gumumina wa li qabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah.
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di rumahnya Allah, di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan kewajiban kita, hadir sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masih kita menjelaskan faraidus shaumi khamsatu asya', tentang kewajiban pada waktu menjalankan puasa yang jumlahnya 5. Kemarin yang dibahas apa? An-niyatu la yasihhu shaumu illa binniyati lil khabar. Tidak sah orang puasa kecuali dengan niat. Hadis yang menjelaskan niat, innamal a'malu binniyat. Di mana letak niat? Di hati. Apakah disyaratkan mengucapkan niat? Wala yushtaratu an nutqu biha bila khilaf. Tidak disyaratkan, artinya yang penting hati sudah ada kontak niat cukup. Penjelasan luasnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan wajib ketika melaksanakan niat puasa harus dijalankan setiap malam. Alasannya kenapa puasa niatnya harus setiap malam? Kenapa tidak malam pertama saja niat 30 hari? Ternyata kata Imam Taqiyuddin, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Setiap hari merupakan ibadah yang menyendiri. Karena kita ada masuk puasa, itulah subuh berkumandang. Ada batal puasa, maghrib berkumandang. Isya udah makan kita, nggak puasa sampai datangnya subuh kembali. Di mana mau masuk lagi puasa, wajib an-niyatu likulli lailah, untuk menjalankan niat kembali. Tapi khususnya khawatir kita banyak lupa, maka nanti di malam pertama bulan Ramadan, mudah-mudahan sehat walafiat kita. Malam pertama selesai taraweh, witir, udah witir, niatkan 30 hari. Walaupun imam tidak niat begini, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani kullihi hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu yang baik. Misalnya imam nggak niat kayak begitu, bapak niat nanti di hati, saya niat melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, atau saya niat melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Di malam pertama misalnya imam niatnya hanya sekedar niat biasa, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Misalnya niatnya kayak begitu, maka bapak niatkan nanti di hati, niat saya melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Khawatir di mungkin malam kelima, 10, 15, 20 lupa kita nggak berniat, puasanya tetap dilanjutkan. Itu taklidan lil Malik kepada Imam Malik. Dan juga dalam puasa wajib sebagaimana kita ketahui, niatnya itu harus ta'in. Kalau Ramadan harus niat Ramadan. Bagi bapak yang melaksanakan puasa Ramadan niatnya hanya puasa wajib, tak sah. Saya mau niat puasa wajib besok, bagaimana puasanya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Sama aja dia sholat dohor niatnya begini, usolli fardhu Allahu akbar. Saya niat sholat wajib, Allahu akbar. Emang sholat wajib dohor doang? Asar, maghrib, isya, subuh wajib. Begitupun puasa. Andaikan ada yang hanya niat puasa wajib, tidak sah dia puasanya, karena puasa wajib bukan hanya Ramadan. Kemarin puasa wajib ada berapa? Ada tuh 10. Ada 4. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tahun depan pasti lupa. Nawaitu shauma godin li Ramadan 1.
Nawaitu shauma godin li qada'i Ramadan. 2. Nawaitu shauma godin li nadrin. 3. Nawaitu shauma godin li kifaratin. Udah 4. Setiap puasa wajib niatnya di malam hari. Kalau puasanya tidak puasa wajib baik Ramadan, qada, nadar ataupun kifarat, niatnya setelah subuh maka tidak sah. Kecuali puasa sunnah. Bapak yang masih menjalankan puasa Rajab boleh niat sunnah itu di siang hari. Sebagaimana dalam hadis dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum syai' faqulna la faqala fa ini idan shaib. Ada enggak makanan hari ini yang bisa aku makan? Enggak ada ya Rasul. Baik, kalau begitu aku puasa. Nah, ini jadi dalil bolehnya puasa niatnya di pagi hari atau siang hari atau sore hari kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Hadis lagi yang bilang malam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum subuh berkumandang maka tidak ada puasa bagi dirinya, nggak sah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang beres niat lalu malamnya tidur, apakah wajib mengulangi? Atau mungkin beres niat lalu dia hubungan badan, apakah wajib diulang? Ada yang punya paham? Pak, niat lagi Pak, Bapak udah niat tadi di masjid, kita kan udah perang Badar tadi, harus niat lagi. Nah, ini dibahas. Wa gada yajibu an yanwiya lailan wa la yaduru an-naumu wal aqlu wal jima'u ba'da niyat wa la yaduru ora opo-opo tak masalah, tidak masalah orang yang sudah niat an-naum tidur dia nggak perlu ngulang niat, wal aqlu makan dia nggak perlu ngulang niat, wal jima' termasuk hubungan badan nggak perlu beres hubungan badan. Nawaitu shauma godin an adai fadisai Ramadan lillahi ta'ala. Usah, karena dia sudah niat ba'da witir. Maka adat kita yang biasa selesai witir mengumandangkan niat jangan ditinggalkan. Yang penting caranya kayak kemarin, beres fardhon lillahi ta'ala, diam sebentar barulah musafahah, atau sambil niat berjalan kontakkan dalam hati kita niat puasa Ramadan, baru langsung musafahah, tak masalah. Dan juga kalau ada orang yang melaksanakan niat tapi bukan ada niatnya kodok di bulan Ramadan. Misal dia beres taraweh langsung balik, pas mau sahur niat nawaitu shauma godin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Tak lama azan subuh, pas subuh baru ingat, ya Allah aku tadi niatnya malah niat qada lagi. Nah, bagaimana nasib puasanya, sah apa tidak? Sah apa tidak? Puasa Ramadan harusnya niat ada, malah niat kodok. Nggak sengaja Pak. Lalu adzan subuh nggak diperbaiki sama dia. Niat itu kan harus sebelum subuh. Nawaitu shauma godin an qada'i fatisahri Ramadan lillahi ta'ala. Talama adzan subuh. Nah, bagaimana niat yang seperti itu? Dijelaskan di sini. Wa akmalu niyat wa lam anna niyatal ada wal qada wa nahu zalik alal khilafil mazkur. Khilaf itu beda pendapat ulama. Taksir enggak dia? Menyepelekan enggak? Udah tahu puasanya ada, dijalankan di Ramadan, mana ada Ramadan niat kodok, dia malah kodok. Sengaja apa tidak? Tidak sengaja Ustaz. Kalau dia tidak sengaja maka puasanya tetap dipandang sah. Tapi kalau dia tahu bahwa itu ada, tapi malah dia niatkan secara sengaja kodok,
khawatirnya masuk dalam kategori libun bin niat, main-main dia dalam urusan niat. Sedangkan dalam urusan niat nggak boleh begitu. Kayak orang sholat, saya mau sholat isya, udah tahu isya ini waktu isya, malah niatnya sengaja kodok, nggak boleh. Walaupun kodok ataupun ada, bukan makna wajib dalam niat. Usalli pada isya kodokan sengaja, padahal sadar ini ada, bukan kodok. Nah itu yang tak boleh. Itu main-main dia dalam urusan sholat. Dan juga dalam niat juga nih, niat itu harus jazimah, mantep. Jangan mau-mau kagak-kagak. Pak, puasa nggak besok? Insya Allah lah, tapi gimana ya? Oh puasa nggak ya? Mana besok ada proyek lagi. Tar dulu. Nah, ini niatnya mau kagak-kagak. Sedangkan inna aunallah biqadri niati. Pertolongan Allah itu tergantung niat. Rata-rata kenapa puasa sunnah jarang gol? Karena niatnya. Rata-rata itu. Pak, besok puasa Rajab enggak? Aduh mat, puasa wajib aja. Males, apalagi puasa sunnah. Nah, itu aja niat udah nggak beres. Nah, di mana besok aja lah. Pokoknya papa malam ini sahur, mudah-mudahan kuat. Ini niatnya bagus enggak? Mudah-mudahan kuat ya. Mudah-mudahan kuat mah. Akhirnya beres sahur adzan subuh datang ke masjid, pas datang ke masjid pulang, pas pulang temen jadi samping. Woi, kopi. Aduh, anak so imun. Wih, gagah amat. Saya lagi puasa. Lontong, bakwan, gorengan. Enggak lah saya puasa di Samsu. Ya udah deh. Akhirnya nggak jadi dia puasa. Nah itu karena niatnya nggak jazimah. Dalam puasa wajib jazimah. Wa yajibu an takuna an-niyatu jazimatan. Wajib kalau kita menjalankan puasa, niat itu harus mantap. Bahkan sampai ada orang itu mengulangnya. Beres sholat witir niat, pas mau tidur niat, pas bangun tidur mau tak sahur niat lagi aja, biar jazimah. Intinya kayak begitu. Nah lalu bagaimana nih terakhir dalam niat? Kalau ada orang yang punya niat mau membatalkan puasa, apakah puasanya batal? Saya mau batalin puasa besok, mak. Pokoknya siapin itu ya di tas extra jos, kopi kapal api, sama itu tuh rokok Goodmer. Saya mau nggak puasa besok, bapak besok ngecor mak. 14 lantai harus kelar satu hari. Tuh di grup aja udah macam-macam, ada yang mau bawa nasi uduk, bawa bakwan, nggak bakal kuat. Ya udah kalau begitu, dibawakanlah malamnya niat. Saya niat melaksanakan puasa Ramadan. Datang ke kerjaannya, jam 7 udah ditawarin, yang lain udah pada makan. Ayo bareng makan nih. Ntar aja deh, saya batalinya jam 9 tuh. Ada niat mau ngebatalin jam. Pertanyaannya, puasanya batal nggak? Nggak batal. Contoh, saya mau sholat, lagi sholat, usolli pada isya'i, Allahu Akbar, halilintar, lihat langit udah gelap, dalam hati lagi sholat, kayaknya mau hujan ini. Pokoknya kalau hujan turun, aku batalkan sholatku. Karena baju 3 hari enggak kering-kering. Pokoknya kalau hujan turun ku batalkan sholatku. Mau turun enggak turun, sholatnya batal. Kenapa batal? Karena ada niat mau membatalkan sholat. Mau hujannya turun ataupun tidak, sholatnya tetap batal. Pertanyaannya, saya balikin ke puasa. Jam 9 mau niat ngebatalin puasa. Bro, makan nih. Ntar aja. Aku batalinnya jam 9. Berarti dia puasa ada niat batal jam 9. Batal nggak puasanya? Kenapa nggak batal? Belum ada makanan yang masuk. Datang jam 9, udah jam 9 nih. Aduh, gimana ya?
ragu amat mau ngebatalin, masalahnya males ngodoin, ntar aja deh dohor aja deh batalinnya. Batal belum? Terjadilah dohor. Nih eksajusnya udah gue buatin, eksajus pak pakai susu, udah gitu batu es, haus tuh udah gini aja, minum jangan, akhirnya diminum sama dia, tapi belum ditelan, batalin jangan, batalin, tumpahin lagi sama dia. Pertanyaannya, batal nggak? Batal belum? Tanggung jawab ya. Batal? Kenapa belum? Ini yang kayak begini belum batal, tapi hukumnya makruh tahrim. Bapak jangan macam-macam. Jangan gara-gara saya ngomong begini, pas Ramadan tiba, Pak, air kelapa muda, pakai sirup marjan, kumur-kumur dia sengaja. Jangan. Itu makruh tahrim. Hukumnya makruh, bahkan bisa sampai haram. Kalau sampai ketelan, haram dosa. Tapi kalau sampai nggak ketelan, puasanya sah, tapi mengurangi nilai pahala. Mengurangi. Kayak kumur-kumur juga. Kumur-kumur jangan berlebihan kalau lagi puasa. Kenapa kumur-kumur masih disunahkan? Karena Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib. Dalam riwayat lain, di antara kewajiban wudhu kumur-kumur. Tapi kata Imam Syafi'i enggak. 10 kesunahan wudhu minha madmadah was istinsyaq. Maka kalau kita mau kumur-kumur, jangan terlalu berlebihan, ala kadar aja. Ini kumur-kumur telan. Makanya kalau ada jamaah Al-Imron, cekin sama bapak nanti. Kalau dia ada jamaah Al-Imron, rajin ke masjid, tapi puasanya nggak lemes, bisa jadi pak, dia ketika wudhu kumur-kumur dia. Jelas? Cukup? Saya mau nanya sampai sini. Jelas semua? Lalu mana lagi? Di antara kewajiban puasa, al-imsak anil muftirat, menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Apa di antaranya? Aklu, makan, wasyurbu, minum, wa in qalla, walaupun sedikit, indal amdi, di mana disengaja. Contoh, walaupun sedikit. Misalnya bapak beres sahur langsung ke masjid, lupa nggak nyikat gigi, selesai sholat zikir la ilaha illallah, ada sisa makanan di mulut, enggak, dia makan sama sop tadi. Ada yang nyempil. Kalau sop kayak begitu tuh, ampun, gimana ya, buang jangan ya, mubazir kalau dibuang. Kalau sedikit nggak mengenyangkan, kayaknya nggak batal, telan mah dia batal. Sedikit Ustaz batal, tetap. Apalagi banyak, kecuali tidak sengaja. Kayak gimana? Biasanya malam pertama nih, hari pertama, beres subuh suka apa tuh? Maraton, bukan nasi uduk, maraton ya. Pada lari, jalan aja beres subuh itu. Pas datang ke rumah nggak inget itu Ramadan, buka kulkas dia, isinya mah di atas, buka kulkas, terus dibuka, minum dia air itu sirup. Alhamdulillah nggak banyak minumnya, cuma 2 botol doang. Orang namanya maraton pak, capek dia, cuman nggak inget dia lagi puasa, nih banyak makannya. Akhirnya datang ke dapur, alhamdulillah makanan yang di meja habis semua. Lagi makan, bininya datang. Terus bagaimana? Kata bininya, Pak, astagfirullahaladzim, yang bapak nggak puasa, kalau masih ada makanan di mulutnya, di mana sadar buang. Jangan begini, bapak lupa nggak puasa, astagfirullahaladzim. Nah, ditelan itu, bakalnya itu. Adapun makanan yang tadi nggak masalah, selama lupa. Cuman kalau misalnya ada yang kayak begitu, cek dulu makannya apa.
Khawatir dianya lagi makan gorengan sama cabe, dimakan cabe gorengan, diingetin, woi nggak puasa lu, lupa, mana makan cabe lagi dia, akhirnya suha aja. Kalau makannya karena lupa walaupun banyak, itu tidak membatalkan terhadap puasa. Sedikit tapi menyengaja itu bisa membatalkan puasa. Pandangan ini dalil wal aklu wasyurbu wa inqola. Apakah hanya makan minum saja? Tidak, termasuk ma bi makna akli, makna makan, bukan makan tapi dihukumi makan. Apa contohnya? Batal puasa bukan makan tapi dihukumi makan, bukan minum tapi dihukumi minum. Apa contohnya? Hah? Begini nih, maksud daripada ma bi makna akli, segala sesuatu yang maknanya makan, apapun yang masuk dari jalur yang memiliki saluran ke perut. Mulut ada kan? Ada. Telinga ada. Hidung. Kalau bapak ternyata siang hari bulan Ramadan ngorek telinga terlalu dalam, sengaja, batal puasa. Atau bapak ketika siang hari bulan Ramadan ngupil segini lagi, batal. Ada yang kayak begitu? Pernah kejadian di kereta, ada orang ngupil bulan Ramadan begini, astagfirullah. Khawatirnya dia nggak tahu, Pak, nggak boleh, Pak, batal itu puasa. Ngupil terlalu dalam, pas dicopot ternyata potong patah segini aja. Ustadz suuzon katanya, orang saya patah tangannya juga. Oh, nggak masalah kalau begitu. Nah, kalau misalnya ada orang ngupil terlalu dalam, begitupun ngorek telinga, itu maknanya makan. Artinya apa? Batal. Karena annahu yubtiru, batal puasa bikuli ainin wa sholat minal zahiri ilal batin. Setiap zat yang masuk dari luar ke dalam, bi manfad maftuh, di saluran yang saluran itu ada sambungan ke perut. Mana? Telinga sambung ke perut, hidung nyambung ke perut, mulut jelas, termasuk berak. Kemaluan depan, bapak kencing di dalam air, batal. Setiap air kencing keluar, air masuk ke dalam, walaupun sedikit, batal. Bapak kentut dalam air, mengeluarkan gas, kemungkinan kata ulama ada air yang masuk ke pantat, batal. Nah, maka kalau misalnya berak, jangan direndam sama pantatnya. Kalau dulu kan ada kayak begitu, ke kali, yuk, gue pengen berak, sekalian gue juga mau wudhu, ke kali bareng. Yang jadi masalah yang di depan siapa? Akhirnya Om Pimpah yang wudhu kalah. Akhirnya yang wudhu di belakang, yang berak di depan. Pas berak mau wudhu, lewat dia. Nah, itu resikonya, Pak. Tuh. Nah, Bapak, bulan Ramadan nih, kalau nggak pengen buang air besar, jangan menyengaja menekan. Jangan. Saya nggak pengen berak, tapi kadang ada jam 7 pagi, masuk kamar mandi, diem di apalagi kamar mandinya enak, WC-nya duduk, duduk ngehayal jamur dan dari bawah umur, diem aja, ditekan-tekan sama dia. Padahal nggak pengen buang air besar, adalah kotorannya keluar, kepotong, masuk lagi ke dalam, batal puasa. Paham tidak? Buang air besar, nggak pengen buang air besar, ditekan-tekan sengaja, keluar masuk, keluar masuk. Nah, itu yang jadi masalah. Itu pun dalam saluran fikih disebut hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau memang sakit perut nggak masalah. Malamnya beres makan, apa misalnya yang pedes, pagi-pagi
jam 7. Waduh, sakit perut. Mau bolak-balik itu kotoran, masuk keluar, nggak membatalkan. Karena lil hajat. Penyakit ini kalau nggak dibuang. Beda sama yang menyengaja. Maka kalau nggak pengen banget, jangan. Itu saat berpuasa. Wasyatul batin an yakuna jauban wa in kana la yuhayil. Syarat dalam itu walaupun bukti yang masuknya tidak berubah. Ada makanan yang masuk nggak berubah. Apa misalnya? Bukan makanan ini kayaknya. Kalau kita makan pisang keluar ya begitu. Kita makan daging keluar ya kotoran. Seperti misalnya dia lapar. Lapar amat. Tapi gimana ya kalau makan batal? Kayaknya kalau makan koin nggak batal. Akhirnya dia makan recehan 1000, ditelan, ganjel perut, telan dia. Soalnya kalau koin ditelan yang keluar apa? Koin. Pernah nggak bapak nelen koin pas keluar jadi 100.000? Kalau ada yang kayak begitu mantap. Masukin koin, berak pas keluar, alhamdulillah jadi cepet. Kayaknya dimasuk-masukin koin ke dia. Ternyata pas keluar, mohon maaf Anda belum beruntung. Waduh, sedih amat ya. Nah, walaupun la yuhayilu tidak sampai berubah, tetap itu pun sama membatalkan terhadap puasanya. Termasuk batal nih puasa. Lau kutiro bi udhunihi syai'an, netesin di telinganya air. Misalnya bapak sengaja berenang di siang hari bulan Ramadan, tahu kalau berenang itu air selalu masuk ke telinga, batal. Boleh. Bagaimana kalau misalnya nggak sengaja, seperti lagi mandi, bahkan mandi wajib nih, jam 4 sahur udah beres, masih ada setengah jam lagi, nyolek bininya dia, terjadilah perang Uhud. Bangun jam 8 pagi, udah sholat subuh belum mandi juga dia, atau bangun jam 5 lah, terus bangun, tapi bukan jam 5 sore ini, pas bangun jam 5 pagi, ya Allah, kita belum mandi. Ya udah cepat mandi. Cuman mandinya pelan-pelan. Khawatir air masuk ke telinga, dia dikeramas. Basahi ta'mimul badan, sekujur badan. Nah, yang jadi masalah ketika dia melaksanakan mandi, ternyata ada air, udah dijaga ini. Air tetap masuk ke telinga. Apakah batal? Tidak. Satu, karena yang dijalankannya mandi wajib. Kedua, dikarenakan tidak sengaja, nggak sengaja dia. Sehingga kalau bapak melaksanakan mandi wajib, kebetulan selesai subuh, ada air masuk ke telinga, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting nanti jangan dipancing. Masuk yang pertama nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau dipancing, biasa kan begitu. Nah, itu yang kedua disengaja, batal. Terus resiko, tunggu sampai maghrib. Setiap bapak jalan, deng. Lu kenapa lu? Nah ini nih, mandi, masuk air. Nah, ini lagi puasa, dimasukin lagi, batal nanti. Resiko. Maka kalau bisa, kalau mau mandi keramas sebelum azan subuh. Kalau nggak begitu, akhirnya azan subuh, nggak hati-hati, air masuk ke telinga, nanti dipancingnya pas maghrib. Maghrib dipancing, pas keluar jadi conge dia. Sedih amat. Ya Allah. Tuh, itu lau kutira bi uduni syai'an. Atau au adkhala mailan, masukin mail. Apa? Korek kuping dimasukin. Siang hari bulan Ramadan sadar batal. Atau kosyatan, sekarang headset, masukin headset nggak boleh, kecuali Walkman. Zaman dulu Pak, Walkman, tahu Walkman? Ini zaman dulu Walkman. Ada yang lebih zaman dulu lagi, apa? Tipnya dipegang begini. Nah, itu lebih dulu lagi.
Kalau bapak pakai headsetnya yang ada itunya tuh, apa namanya? Ada karetnya tuh, masukin ke telinga. Apalagi karetnya panjang, masukin ke telinga dia. Nah itu yang membatalkan, karena maknanya makna makan. Tapi kalau headsetnya tidak masuk ke telinga kayak Walkman tadi, itu tidak membatalkan terhadap puasa, kecuali yang dibutuhkan. Nah termasuk au hasyapi zakarihi, masukin kapas di kemaluannya. Misalnya dia punya penyakit beser, netes terus di kemaluannya, masukin. Bagaimana hukumnya? Termasuk abtoro alal asoh, itu bisa membatalkan terhadap puasa. Sekarang kayaknya nggak ada. Biasanya yang beser itu dipakainya pampers biasanya. Dulu mungkin karena nggak ada pampers, akhirnya bagaimana? Kemaluannya itu dimasukin kapas, kutnan abtor, batal. Bagaimana dengan pakai sifat? Bikhilafil ihtiham, sifat. Walaupun ada rasanya sifat itu, agak-agak panas. Atau pakai rohto, insto, batal nggak? Lagi puasa pakai tetes mata, batal nggak? Kenapa nggak batal? Kalau di telinga batal nggak? Kalau netesin obat telinga di telinganya batal. Tapi kalau obat mata diteteskan nggak batal. Walaupun ada rasa perih, wa in wajada ta'mun, ada rasanya. Kayak madu oten itu luar biasa. Masukin. Ada yang anggrek, pernah itu. Ada orang datang, mata agak kurang bagus nih, pakai ini Ustaz, anggrek hitam. Pas diteteskan perihnya luar biasa, kotoran pada keluar. Nah itu kalau terjadi di bulan suci Ramadan tidak membatalkan puasa. Alasannya li'annal ain, karena mata laisat bijauh, bukanlah perut, wala man fadalaha ilal jauh, dan dia tidak memiliki saluran ke perut. Bagaimana dengan disuntik? Batal nggak disuntik? Disuntik. Siang hari bulan Ramadan disuntik. Kenapa Pak? Meriang Pak Dokter. Aduh, pasti cek panas. Pak, Bapak batalin puasanya ya, jangan puasa dulu. Aduh Pak Dokter, saya kalau nggak puasa mending berantem aja sama dokter. Hebat. Jadi nggak mau Bapak, nggak mau dok. Suntik aja dok. Disuntik akhirnya batal nggak puasa? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Suntiknya di mana dulu? Gitu Pak. Kalau suntiknya di mulut, batal. Suntiknya di telinga, batal. Suntiknya di hidung, sama. Tapi kalau suntiknya di pantat, enggak. Dagingnya di tangan, enggak. Kecuali infus. Infus itu suplai nutrisi, vitamin, makanan. Orang di rumah sakit 3 hari nggak makan-makan, infus terus, sehat dia. Nah infus nggak bisa, karena memang di urat khusus menyambungnya sampai ke perut, walaupun tidak di lubang khusus, urat khusus. Karena infus itu dicari. Coba Pak, itu waktu pernah diinfus tuh, pas dicari, waduh nggak kelihatan. Bapak bisa nggak bulunya dikerok? Orang jada. Oh jangan Bu. Coba yang lain aja. Kalau gitu di kaki ya. Waduh, jangan di kaki. Cariin. Akhirnya diikat, dicari. Alhamdulillah ada Pak. Bapak tenang ya, disuntik. Waduh Pak, kenapa? Salah masukin. Aduh, salah masuk jadi 2 masuknya. Tapi lumayan akan dikurangi uang sakit itu. Nah kalau infus nggak bisa. Dia salurannya khusus. Walaupun memang ditemukan di tempat yang khusus. Nah ini, nah termasuk ada yang tidak membatalkan puasa. Apa diantaranya? Lau goroza sakinan pilah misaki la yutiru li'annahu la yu'ada jawf. Misal, Bapak lagi dagang, megang pisau, kena tangannya, berdarah. Goriza sakina, dia terkena pisau
mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa, kecuali darahnya itu dia sedot. Nah, itu biasanya anak muda tuh, baru pacaran. Anak muda lagi pacaran, bukber, terus dia masak-masak, tangannya kena pisau. Beb, aku kena pisau. Langsung dia diambil tuh tangannya, disedot Pak. Pas disedot, ditelen mak lakinya. Apa kata dia? Wahai Adinda, darahmu sudah bercampur di dalam tubuhku, selamanya kita nggak bakal terpisahkan. Wih, mantap amat Pak. Itu kalau lagi pacaran Pak. Kalau udah nikah, la ilaha illallah. Pak, tuh Pak, kena pisau Pak. Bego sih lu. Ini gua tambah lu. Udah nikah kayak begitu. Itulah sidasmun, atau dalam hadis sidasim. Setan yang dasim itu setan yang memang kalau lagi pacaran, bagaimana biar dia berzina. Kalau dia nikah, bagaimana biar dia bercerai. Itu kalau sukses dia goda, naik pangkatnya. Berbeda dengan to'anat bibatnihi, nyodokin mulut. Nah ini batal. Contoh, yang susah nyari contoh Pak. Misalnya bapak dikasih sop sama siapa? Sama Jaid lah. Nah, Pak, pengen sop nggak? Tumben lu ngasih gua sop lu. Mau nggak lu? Ya udah sini, dikasih. Dimakan. Enak amat sopnya. Nambah, ada lagi semangkok nih. 2 mangkok habis. Subuh pun tiba. Sholat subuh bareng. Selesai salam, temennya ngomong, nanti kalau si Jaid, pokoknya si Jaid ngasih sop atau sate, lu jangan makan. Emang kenapa? Soalnya tahu nggak kamu 3 ekor kucing yang depan masjid, yang pada bunuh-bunuh gitu, yang belekannya gede-gede. Iya, hari ini gua nggak lihat tuh tiga kucing yang bunuh. Itu mah dia masih Jaid. Dia sembelih, dia cincang, dia sop. Itu sopnya dibagiin sama dia sama orang yang nggak demen dia. Dalam hatinya dia nggak ngomong aja Pak, bangsa. Gua ternyata korbannya. Nggak seneng dia. Pulang ke rumah, gimana nih caranya biar yang di perut keluar? Dirojoklah sama mulutnya. Keluar kagak, ambillah sikat WC. Barulah keluar. Pertanyaannya, batal nggak puasa? Hah? Batal nggak? Kenapa batal? Kalau nggak dirojok, nggak dimasukin, ini sop kucing budug Pak. Di perut, ayo gimana? Nah, apa masalah Pak? Apalagi kalau enak. Itu tak bermasalah, udah lanjutkan. Tapi kalau sampai dirojok, nah itu bisa membatalkan terhadap puasa. Jelas? Ada mau nanya sampai sini? Ayo. Kembali ke sakit seperti yang lalu. Jadi yang tadi sempat diucapkan bahwa kalau buang air itu jangan sampai dalam air. Sekarang kencing pun begitu kan. Sekarang dia yang sakit gula itu selalu suka harus kencing, dia selalu entah kencing lagi. Itu batalkan untuk puasa atau tidak? Itu bukan hanya orangnya punya penyakit gula, yang sehat juga kayak begitu. Emang itu namanya istirqa. Nih gini, kata Nabi apa? Istanjahu minal baul fa inna amma ta'azabal qabri minhu. Baguskan bersucimu saat selesai kencing. Kenapa bahasanya kencing di sini? Fa inna amma ta'azabal qabri minhu. Ternyata rata-rata yang disiksa di kubur gara-gara air kencing. Dia sholat tetap gara-gara air kencing disiksa. Dia mungkin punya gelar khusus, tapi kalau kencingnya nggak benar, disiksa dia. Kenapa? Oh, ternyata dalam riwayat Imam Tirmidzi ada yang kencing cebok dihukumin belum cebok. Gimana? Selesai kencing, cebok, berdiri. Itu ada lagi yang keluar. Nah, maka kalau udah kencing, diam dulu sebentar. Nggak lama lah, paling 2 jam Pak.
Ya kagak juga. Udah kencing selesai, dehem, dorong sama kita. Bahkan yang bagus jangan begini, kencing itu jangan jongkok begini. Nah, ini kurang tuntas. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, begini yang bagus. Jangan begini, Pak. Ini yang sehat, yang sakit sama semuanya kayak begitu. Bapak kalau kencing gitu. Saya itu bisa sampai 15 menit satu-satu sampai itu waktu di pondok. Tapi kalau Bapak nggak bisa begitu, goyangkan. Tuh. Goyangkan kayak begini atau begini ya. Nah, ntar juga ada yang keluar sisanya. Penekanan itu. Kalau nggak juga, Bapak urut Pak, pelan aja Pak, jangan Bapak tarik. Wah, kalau copot bahaya itu. Atau sentil lembut lah, jangan Bapak sentil. Pak, aduh Pak, sedih amat Pak sampai segitunya. Nah, itu berlaku bukan hanya orang yang sakit, yang sehat kayak begitu. Maka guru sering bilang, kalau ada tamu ke rumah ngerti nggak ngertinya lihat kencingnya. Kalau dia berdehem paham dia. Rata-rata yang bagus jalur dehem karena dari perut. Itu dari dalam. Biasanya seperti itu. Nggak begini. Itu ngedehemin jambu batu, janda baru punya anak. Jadi nggak hanya yang sakit, yang sehat juga. Gula itu. Iya. Pribadi saya. Semuanya. Kita setelah sholat dia keluar. Kalau apa saya cuci itu, kalau jauh dari rumah, jadi saya cabut lagi, ya, baru saya pakai. Itu berapa menit? Beser itu kali. Disebutnya. Kalau penyakit daim hadas beda. Daim hadas itu begini. Kita sholat berapa menit? Sholat perkiraan berapa menit? 5 menit ya. Bapak sholat 5 menit. Selama 5 menit ini, setiap 1 menit netes. Ditekan gak ditekan pasti netes. Nah itu namanya daim hadas. Gimana kalau begitu Ustadz? Kalau daim hadas seperti itu, dia sholat dalam keadaan netes air kencing tak batal. Yang penting wudhunya adzan masuk. Allahu Akbar, wudhu dia. Kalau wudhu sebelum waktu nggak sah. Kalau daim hadas. Cuman kalau setengah jam atau sejam baru keluar pengen kencing lagi, nah itu bukan disebut daim hadas. Ya ujian lah ibaratnya. Maka dimana kita mau melaksanakan sholat, dimana pengen kencing dulu kita, cebok, jalankan wudhu kembali. Paling begitu solusi. Kecuali memang dia punya penyakit, yang penyakit itu seperti khusus di saluran kemih misalnya. Kencingnya nggak beres atau kencingnya sakit. Kadang keluar dengan sendirinya, itu mana udur. Kalau mana udur, adoror tubihul mahdurot. Segala yang tadinya tak boleh, kalau udur boleh. Walaupun tidak jalur di dehem. Saya kalau di dehem kan khawatir misalnya apa gitu. Nah itu tak masalah. Jelas? Yang lain ada? Nah itu diantara kalau yang membatalkan terhadap puasa. Bagaimana dengan nelan air liur? Wabtila'u riqla yuktir. Ludah ditelan, tak batal. Kenapa nggak batal? Li'usri taharrujin minhu, nggak bisa dijaga. Kalau nelen ludah disebut makan atau minum yang membatalkan puasa, saat sholat pun pasti batal, nggak sah sholatnya. Ada enggak bapak yang sholat tak nelen ludah? Ada enggak? Hah? Nggak ada. Bapak dengar kalau imam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, nelen ludah dia. Kalau ludahnya nggak ditelan, wah ngacak nanti. Nggak jelas makhraj. Telan aja udah nggak masalah. Yang penting jangan disengaja ditumpukin. Jangan nanti bapak, aduh haus banget nih, mana siang, mana jam 12, matahari lagi panas, tapi ingat waktu pengajian tuh, dalam ludah nggak batal.
cocok kata dia. Akhirnya dikumpulin udah di mulutnya. Kalau dikeluarkan ke gelas, ada 2 gelas setengah. Ditelan sama dia. Katanya. Najong kayak begitu kan. Nah, itu batal. Karena memang jalurnya disengaja. Nah, ini diantara yang bisa membatalkan kewajiban saat berpuasa. Intinya al-imsak anil muftirat, harus bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan, diantaranya makan, minum walaupun sengaja, termasuk segala sesuatu yang dihukumi sebagai makan dan minum. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil bina wal muslimin bin kulli ainin lahumma wa bina wa bina ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Astagfirullahaladzim ya jalal wa ikram. Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan sholihan, rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.